ini karena dialog, ada dialog, saya boleh kasih kesempatan mahasiswa untuk komentar tanya Pak? Mahasiswa boleh? Nah, siapanya mohon saya dibantu. Satu orang satu. Oh ya. Tes. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehandru Raisa Hakwal Faruk, saya dari Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya kepada Bapak Anies. Sebelum kita menjadi pemimpin, apa yang harus kita tanamkan untuk menjadi pemimpin yang terbaik? Dan ketika kepemimpinan itu diibaratkan menjadi ladang, sebelum kita menanam benih kebijakan, apa yang harus kita suburkan di antara tanah, keberanian untuk berbicara, atau tanah untuk kerendahan hati untuk belajar. Namanya siapa? Nama saya Rehandru Raisa Hakwal Faruk. Lumayan Jadi panjang. tanyanya apa tadi? Pertanyaan saya yang pertama itu, apa yang harus ditanamkan sebelum kita mengajukan diri untuk menjadi pemimpin yang baik? Lalu Satu aja, gantian. Yang perempuan dulu. Tadi udah. Udah satu lagi. Cek, Pak, ini Pak, ada perempuan Pak. Mana? Pak, yang perempuan. Oke, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Aulia Rahmadita dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya Pak, kebetulan saya mahasiswa semester akhir, semester 7. Nah, banyak mahasiswa seperti saya ini merasa bingung mencari arah dan tujuan setelah kuliah nanti. Nah, apa pesan Bapak untuk kami agar bisa belajar bukan hanya untuk nilai, tapi untuk makna tujuan hidup? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Saya catat dulu, nanti lupa. Oke, ini di sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Di sini saya bukan mau bertanya, tapi minta Abah untuk menasehatkan adik-adik kami yang semakin tahun mereka itu minat berorganisasi semakin turun. Kami kesulitan mencari kader yang alasan mereka nggak mau berorganisasi karena mereka bilang organisasi itu buang-buang waktu dan bikin capek. Itu Pak. Padahal saya baru bilang jadilah mahasiswa yang capek ya. Iya, tapi Yang sibuk. Oke. mahasiswa sekarang pada nggak mau Ya. Pak. Oke. Kasih. Kenapa katanya nggak mau? Pada bilang buang-buang waktu dan bikin capek Oke. gitu. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih Sofia. Ayo lagi. Yang dari siswa, ada yang dari siswa yang mau bertanya siswa? Boleh, ayah, abah? Dari siswa abah? Ini. Boleh. IMM nih boleh, IMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jasman Al-Kindi Fakultas Islam. Saya sini ingin bertanya Bapak, kenapa di negeri ini masih terjerat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme? Karena di Riau ini nomor 1 orang terjerat korupsi. Sekian, terima kasih. Apa formula dari Pak Anies memangkas korupsi di negeri ini? Terima kasih. Siswa. Abah? Siswa boleh sih Pak? Siswa, anak SMA ya? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Alfiera Putri Yulian dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Izin bertanya, sejak saya kecil saya banyak menghabiskan waktu bersama mama saya di luar negeri karena beliau telah mendapatkan beasiswa LPDP S3 ke Selandia Baru. Semenjak saya kembali ke Indonesia, saya melihat bahwa adanya perbedaan antara education system yang di sana dan yang ada di Indonesia. Nah, saya juga terinspirasi oleh ibu saya untuk melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa, yaitu beasiswa Garuda. Nah, namun di satu sisi, terkadang saya merasa, apakah impossible untuk saya study abroad, terutama saya berasal dari sekolah negeri dan harus berjuang 2 kali lipat dibanding sekolah yang memiliki kurikulum internasional. Nah, pertanyaan saya adalah, apa pesan Bapak atau motivasi Bapak untuk para pelajar di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia, agar terus berjuang meraih cita-cita dan suatu hari nanti dapat berkontribusi kembali kepada Indonesia. Terima kasih. Ini udah 5. Siapa nih? Ya boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Zahra Hidayatila, Saya siswa dari SMA Negeri 15 Pekanbaru. SMA Negeri 15 Pekanbaru. Jadi seperti yang saya lihat dari lingkungan sekolah saya sendiri, banyak sekali siswa itu yang dia tuh nggak punya minat dan rasa kepemimpinan, dan mereka nggak ada ketertarikan terhadap organisasi, Pak. Jadi kayak ya sama yang tadi dibilang sama kakak mahasiswa. Nah, menurut Pak Anies, apa yang harus ditanamkan kepada anak remaja, terutama anak SMA, agar mereka punya minat dan rasa kepemimpinan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu-ibu satu, Pak. Satu, Pak. Saya ibu-ibu. Pak. Nak boleh, Pak. Ya, oke, makasih. Oke, cukup sudah, ya. Nanti kalau semuanya diselesaikan sekarang, nggak perlu kembali lagi nanti, nggak ada diskusi lagi. Boleh nggak pada duduk aja, duduk biar nggak menghalangi. Duduk. Saya di sini biar agak dekat ya. Pak Rektor izin di belakang Pak Rektor, supaya bisa dialog dengan semuanya. Gini. Cek. Raihan tadi tanya, apa yang ditanamkan supaya bisa jadi pemimpin? Kemudian ada juga Sofia tanya bagaimana supaya minat organisasi itu tumbuh. Lalu Zahra juga tanya, supaya minat organisasi itu ada. Ini 3 pertanyaan itu sama kira-kira, soal organisasi, soal kepemimpinan. Saya mau tanya nih sama adik-adik. Kepemimpinan. Raihan tanya, apa yang ditanamkan sebelum jadi pemimpin? Apa yang membuat seorang disebut pemimpin? Jika apa? Keberanian, apalagi? Mengayomi, apalagi? Disegani, apalagi? Apa? Selalu 1 langkah di depan. Apalagi? Apa? Nih, namanya siapa? Panggilannya? Ahmad. Ahmad mengatakan jika ada yang mengikuti. Jadi teman-teman sekarang saya tanya nih, kalau disegani langsung disebut pemimpin? Kalau cerdas disebut pemimpin? Kalau dihormati disebut pemimpin? Tidak.
disebut pemimpin jika dan hanya jika diikuti sukarela. Saya lagi sholat nih, pakai baju imam di dalam mihrab. Sholat sendirian, boleh nggak saya bilang saya imam? Syaratnya disebut imam bila apa? Itu dia. Syarat disebut imam bila ada makmum. Jadi nomor satu, kalau Anda menjadi pemimpin, hormati orang-orang yang nanti akan Anda pimpin. Nomor satu, hargai, karena mereka lah yang akan membuat Anda jadi Nah, sekarang pertanyaan, kenapa orang diikuti? Utamanya apa? Karena dipercaya. Amanah. Kalau nggak amanah kan nggak diikuti. Nah, sekarang saya mau kasih rumusnya nih. Kepercayaan, amanah. Apa rumusnya? Kepercayaan sama dengan, tulis. Boleh pakai HP ditulis enggak apa-apa. Kalau bawa kertas, tulis pakai kertas. Kepercayaan atau amanah sama dengan K tambah I tambah K2 minus atau kurangi KM. KM. Oke, K pertama. Ini singkatan ini. Bukan singkatan, kata huruf pertama. Apa K pertama? Kompeten. Kalau Anda mau dipercaya, nomor satu Anda harus kompeten. Tambah I-nya apa? Integritas. Punya kompetensi, punya integritas. Nah, terus K yang kedua. K2. Bukan, kompetensi tadi. Kedekatan. Anda kalau nggak dekat nggak bisa percaya. Betul tidak? Nah, terus dikurangi. Ini yang mengurangi, yang membuat kepercayaan itu bisa turun. Namanya apa? KM tadi saya menyebutnya. Kepentingan mikro, kepentingan pribadi, kepentingan kecil. Itu yang buat kepercayaan itu hilang. Walaupun kompetensi tinggi, ada integritas, ada kedekatan, tapi kepentingan dirinya tinggi, orang tidak percaya. Anaknya didominankan, ponaannya, dirinya, orang nggak mau ikut, betul tidak? Jadi ingat-ingat tuh rumusnya. Jadi Raihan, kemudian Zahra, lalu Sofia, tunjukkan Anda sebagai orang-orang yang seperti ini. Punya kompetensi, punya integritas, punya kedekatan, dan tidak self-interest. Ya, kalau udah self-interest itu nanti ngumpulin uang sendiri, ngambil ini itu, betul ya? Nah, kemudian ada soal khusus, gimana supaya teman-teman mahasiswa mau ikut organisasi? Buat kegiatan yang menarik. Kalau Anda bisa membuat orang tertarik, berarti Anda memiliki leadership untuk menarik orang. Jangan salahkan yang tidak tertarik, tapi salahkan yang tidak menarik. Bikin menarik, tapi kalau itu aja nggak pada ikut nanti. Walaupun sudah diberitahu bahwa berorganisasi itu memberikan manfaat, ya. Oke. Kemudian ada tanya nih soal Safira, sudah semester 7, sebentar lagi mau selesai. Mana Safira tadi? Safira sudah semester 7, kemudian bagaimana menentukan arah ke depan? Teman-teman semua, kalau boleh saya usul, kalau tahu saya dulu kerjakan ini, dulu saya nggak ngerjain ini. Tapi setelah saya reflektif, baik ini dikerjakan. Bikin CV Safira. Bikin CV. Pernah bikin CV? Pernah bikin riwayat hidup? Bikin riwayat hidup.
Kalau riwayat hidup itu ditulisnya paling atas nama, bawahnya nama apa? Alamat, terus nomor kontak, lalu satu paragraf menjelaskan siapa Anda. Baru kemudian riwayat kerja, riwayat pendidikan, begitu ya. Nah Safira, saya usul pada teman-teman, tuliskan, buatlah CV, tapi tulis tahunnya 2045. Jadi Anda bikin CV untuk tahun 2045. Anda tulis, siapa Anda tahun 2045? Lalu satu paragraf Anda tulis. Safira fakultas apa? Fakultas Ilmu Komunikasi. Safira, seorang pakar dan praktisi komunikasi, mampu berbicara 3 bahasa, berhasil mengelola brand ABCD, dan menulis jurnal 1, 2, 3, 4. Nah, itu kira-kira Anda 20 tahun yang akan datang. Ditulisnya sekarang. Tulisnya sekarang, itulah. Lalu tulis alamat. Alamat Anda di mana? 20 tahun lagi. Mau menjadi local player, mau menjadi national player, mau menjadi global player. Ya terserah Anda putusin. Tapi tulis sekarang. Dan kalau sudah dibikin gak usah diposting. Kalau nggak dikomentarin, nggak perlu sama kanan kiri. Itu imajinasi Anda. Jadi poinnya adalah rumuskan, saya pengen apa sih di masa depan. Nah, terus langkah berikutnya. Dulu ketika saya lulus, saya bilang saya akan cari pekerjaan. Pekerjaan saya harus memenuhi 3 syarat waktu itu. Jenis pekerjaan. 1, pekerjaan memungkinkan secara intelektual berkembang. 2, secara finansial cukup. 3, secara sosial berdampak positif. Dah 3 itu. Dan waktu itu saya pengen jadi dosen. Karena dosen itu dapat begitu 3-tiganya. Secara intelektual tumbuh, secara finansial cukup, secara sosial berdampak. Nah, Safira dan teman-teman semua yang mau lulus, rumuskan 3-nya Anda. Itu kan 3-nya saya. 3-nya Anda, saya mau pekerjaan seperti apa ya? Sehingga ketika Anda mencari, melihat kesempatan, mengambil keputusan, Anda punya pedoman, gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan Fajri soal KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme, ini harus dimulai. Kalau untuk di pemerintahan, mulainya dari puncak. Puncaknya harus bersih. Kalau puncaknya tidak bersih, menular ke bawah. Kalau atasannya praktek korupsi, bawah itu bisa mencium dan ikut mempraktekkan. Karena itu harus mulai dari atas. Karena itulah kalau pilih orang yang bersih, lalu diawasi rame-rame. Diawasi terus-menerus. Nggak ada cara lain pengawasan serius. Lalu kampus, mahasiswa, mulai laporan keuangan kegiatan mahasiswa itu harus benar. Kalau mahasiswa sudah tidak berintegritas, lulus juga tidak akan berintegritas. IMM, laporan keuangannya transparan tidak? Kalau belum, bikin transparan. BEM, laporan keuangannya transparan tidak? Bikin transparan. Semua kegiatan dibuat transparan. Transparansi itulah yang akan membantu mencegah dan latihan transparan. Teman-teman, belum tentu orang itu senang transparan. Senangnya tutup-tutup, bukan? Kita harus mulai dengan transparansi. Jadi Fajri, Anda mengangkat tema yang penting. Ini salah satu masalah terbesar di Republik ini. Masalah terbesar. Di samping penegakan hukumnya. Kita juga menyaksikan ada orang jujur dituduh korupsi, ada juga. Teman saya baru merasakan itu. Namanya Tom Lembong. Ya kan? Dan akhirnya dibuktikan di pengadilan. Jadi saya selalu mengatakan, kenapa? Ya karena aparat penegaknya masih belum dibersihkan juga. Jadi kalau ada kejadian, tunggu dulu. Saya merasakan itu ketika Pak Tom Lembong kemarin. Nah, saya melihat penting untuk institusi penegakan hukum dibereskan, puncak kepemimpinan bersih, kemudian universitas melatih mahasiswa untuk berintegritas. Alfira, Anda sekolah di sekolah negeri, bisa nggak dapat beasiswa nanti? Anda cek Alfira, ada begitu banyak orang sekolahnya negeri dan dapat juga beasiswa.
Menurut saya sekarang ini kesempatan terbuka. Kalau ada kemauan, ada jalan. Dan jangan Anda terlalu memikirkan siapa kompetitor Anda, tapi pikirkan bekal apa Anda untuk berkompetisi. Itu yang lebih penting untuk dipikirkan. Bekal itu yang harus disiapkan. Kalau Anda memiliki pengalaman organisasi, saya jamin lebih mudah dapat beasiswa daripada tidak. Yang sama-sama nilainya tinggi tanpa organisasi dan nilai tinggi dengan organisasi, kira-kira dipilih yang mana? Iya. Karena itulah tadi saya katakan, kepemimpinan menjadi penting. Pemberi beasiswa selalu memikirkan ini. Kalau saya beri sekarang, dampaknya apa ya untuk masa depan? Semua pemberi beasiswa selalu begitu. Karena dia mencari bibit untuk dia letakkan investasinya. Kan uang ini investasi, bukan? Dia akan letakkan. Nah, ketika dia milih kira-kira nih, dia nanti ke depan bisa jadi orang bermanfaat tidak ya? Kalau dia menjadi bermanfaat, nah saya letakkan uangnya di situ. Jadi Anda jangan khawatir dengan yang lain, tunjukkan diri Anda bisa bermanfaat. Banyak sekali tips-tipsnya, nanti Anda cari, dan tips-tips itu nanti insya Allah bisa mengantarkan Anda untuk berhasil. Saya rasa 6-6-nya udah dijawab. Terima kasih buat mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Anda beri pertanyaan-pertanyaan berkualitas. Saya titip tinggikan cita-citanya. Tinggikan cita-citanya. Ada salah satu hal yang sering dikhawatirkan. Kami sering khawatirkan apa itu? Kami khawatir kalau seseorang berhasil meraih cita-citanya, tapi cita-citanya terlalu rendah. Puas, berhasil tapi terlalu rendah. Jangan, karena itu tinggikan cita-cita. Lalu kerja keras untuk meraih bahkan melampaui cita-citanya. Insya Allah nanti cita-cita Anda bisa terlampaui, ya. Terima kasih buat semuanya. Salam buat teman-teman yang hari ini belum jumpa. Salam buat keluarga semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Kenya. Sudah bisa bahasa Indonesia? Ya? You speak English? Okay. So, how long have you been here? I think I have arrived here on August 19th. Oh, so August 19th, yeah. you're doing undergraduate? Yeah, right now I am from Kenya, so actually I will be undertaking undergraduate course. Graduate course? Degree, yeah. Okay, what field? And public relation. Public relations. Yeah. Good. Inshallah success be yours. Yeah, thank you. Really appreciate. Assalamualaikum. Rupanya ada mahasiswa internasional juga nih Pak Rektor. Saya jumpa mahasiswa dari Kenya nih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan.